Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh SCTV Sports. Mendekati Piala Dunia tahun ini, kita flashback analisis laga final Piala Dunia 2018 yang mempertemukan dua tim nasional asal Eropa, Prancis versus Kroasia. Prancis sukses merengkuh titel juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah mengalahkan Kroasia yang baru pertama kali mencapai laga final Piala Dunia. Di laga final identik dengan pertandingan yang minim dengan gol karena biasanya tim-tim yang bertanding nggak terlalu bermain terbuka dan berhati-hati untuk meminimalisir kesalahan. Namun di final Piala Dunia 2018 tercipta cukup banyak gol. Total ada 6 gol tersaji di laga ini, 4 gol milik Prancis dan 2 gol dari Kroasia. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Skuad Prancis di turnamen ini diisi pemain-pemain yang berada di usia emas seperti Griezmann, Kante, dan Pogba, dikombinasikan dengan pemain-pemain muda berkualitas seperti Mbappe dan Lucas Hernandez. Deschamps menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan starting line up terbaiknya, Varane, Umtiti di lini belakang, Pogba, Kante di lini tengah, dan Mbappe, Griezmann, Olivier Giroud di lini depan. Kroasia yang dilatih oleh Zlatko Dalic menurunkan formasi serupa, mengandalkan beberapa pemain senior berpengalaman di setiap lini. Dejan Lovren di lini pertahanan, lalu ada Luka Modric di lini tengah, serta Mario Mandzukic sebagai ujung tombak. Pada fase build up atau bangun serangan, nampak kedua tim sama-sama kesulitan untuk melakukan serangan dari bawah. Saat Kroasia melakukan build up, Strinic yang berposisi sebagai fullback kiri sering didorong untuk lebih naik, dan areanya akan di-cover oleh Rakitic yang banyak berperan sebagai progresor. Brozovic dan Modric mengisi area tengah untuk menyediakan koneksi di area tersebut, sehingga membentuk shape 2-3 atau 2-4 dengan center back Kroasia. Kekurangan dari shape ini adalah Kroasia jadi boros pemain di belakang bola. Ditambah Prancis nggak terpancing untuk melakukan high press sehingga Kroasia sedikit kesulitan untuk progresi dengan bola pendek. Dengan shape yang hampir serupa, dua fullback Prancis memposisikan dirinya lebih tinggi. Dua pivot, Pogba dan Kante berperan sebagai konektor lini belakang dan lini depan. Prancis mencoba untuk melakukan progresi dari tengah, namun blok press 4-1-4-1 Kroasia yang rapat di tengah menyulitkan plan build up Prancis sehingga harus melepaskan bola long ball untuk bypass lini tengah Kroasia. Kroasia juga beberapa kali menerapkan high press dengan Mandzukic yang rajin melakukan angle press dan backward press atau pressing dari belakang. Di laga ini dilihat dari data kuantitatif atau statistik, Kroasia lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Ide Kroasia mendorong fullback khususnya Strinic untuk naik adalah guna memperbanyak pemain di lini depan mereka. Dua fullback yang naik akan mengisi koridor sayap dan winger masuk ke area half space, sehingga membentuk shape 5 pemain di garis depan. Kroasia memang banyak menyerang melalui area kelebaran atau area sayap, terutama sayap kanan, dengan dua fullbacknya yang diberi lisensi untuk lakukan overlap. Menggunakan dua fullbacknya yang overlap tujuannya adalah untuk melakukan overload atau menang jumlah terhadap fullback Prancis. Anti taktik Prancis atas skema attacking Kroasia menjadi kunci di laga ini. Merespon 5 pemain Kroasia di lini terdepan mereka, pemain tengah Prancis, Pogba dan terutama Matuidi kerap turun hingga ke backline untuk cover area fullback, sehingga ada 5 pemain Prancis di garis pertahanan. Dengan ini skema overload yang direncanakan Kroasia bisa digagalkan. Bahkan malah Prancis yang kerap menang jumlah di area kiri pertahanannya dengan Kante yang juga melebar ke area tersebut.
Dalam laga final yang kerap berjalan alot, situasi bola mati bisa menjadi salah satu cara untuk menghasilkan gol. 3 gol pembuka di laga ini bermula dari situasi set piece. Gol pertama Prancis yang dicetak oleh gol bunuh diri Mandzukic berasal dari sepakan free kick Griezmann. Lalu gol balasan Kroasia berawal dari situasi free kick dan kejelian Perisic dalam memberi ruang kosong di tepi kotak penalti Prancis. Juga gol kedua Prancis yang dicetak dari titik putih karena handball Perisic di situasi corner kick. Dalam fase attacking, anak asuh Deschamps banyak mengandalkan fase transisi untuk menyerang pertahanan Kroasia. Eksplosivitas dari Kylian Mbappe yang diandalkan, seperti yang terlihat di gol ketiga Prancis yang dicetak Pogba, memanfaatkan fast break saat defense Kroasia masih disorganisasi. Mbappe dengan kecepatannya berhasil ungguli Ivan Strinic dan peluang berhasil diselesaikan oleh Pogba. Prancis bisa dibilang nggak memainkan taktik sepak bola proaktif seperti Spanyol misalnya. Namun pendekatan taktik seperti ini nyatanya efektif. Transisi atau serangan balik memang jadi senjatanya, tentunya harus bertahan dengan solid terlebih dahulu. Bagaimana kiprah Prancis di Piala Dunia nanti? Well, buat ruang taktik, skuad inti ini masih bisa berbicara banyak untuk gelaran nanti. Kita tunggu saja.